Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya ini Bu ya, kalau misalnya di rumah itu dipasang-pasang, artinya di pintu itu kan kayak jimat-jimat gitulah, nggak tahu apa gitu, jimat gitu kan. Jimat. Soalnya di sana kan mungkin di kampung istri itu terkenal dengan apa, masih ada santet-santet gitu tuh. Baik. Nah, makanya dipasang tiap pintunya itu jimat-jimat gitu. Itu hukumnya gimana itu Bu ya? Baik. Insyaallah. Ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum wabarakatuh. Salam. Hukum jimat. Hukum jimat dilihat dulu. Hukum jimat ada yang syirik, ada yang tidak. Yang syirik adalah yang meyakini bahwasanya sesuatu tersebut punya kekuatan dari dirinya sendiri. Jelas itu menyekutukan Allah, syirik. Yang kedua tidak syirik, tapi ada yang dosa, ada yang tidak dosa. Yang tidak syirik ada yang dosa, tidak dosa. Yang dosa adalah tulisannya kalimat yang tidak jelas, tidak tahu itu kalimat apa itu. Bisa saja itu kalimat sanjungan kepada dewa-dewi, tidak ngerti kan kita. Maka kalau isinya jimat tersebut sesuatu yang nggak jelas, haram hukumnya. Tapi kalau di situ adalah ayat-ayat Al-Quran, maka ini judulnya adalah babnya mengambil keberkahan dari ayat Al-Quran. Ini yang diperkenankan. Ayat-ayat seperti Falak Binas ditulis, kemudian dibungkus, diletakkan di tempat. Ini adalah untuk menjauhkan kita dari gangguan jin, gangguan setan dan sebagainya. Ini adalah yang bukan dosa. Karena ayat Al-Quran benar kalimatnya, sebab Al-Quran di mana saja jadi sebab keberkahan. Baik, jadi yang kedua ini, yang pertama dosa kalau tulisannya gak jelas, gak karu-karuan. Itu bisanya huruf ini, tak taunya ini bisa saja ini adalah nama dewa-dewa ditulis, kan nggak ngerti kita. Tapi harus jelas. Kalau jelas tulisannya, maka jimat itu adalah bukan termasuk sesuatu yang dosa. Jadi diperkenankan. Cuman apakah semestinya kita melakukan itu? Ada dari Sayyidina Abdullah bin Umar, memang ada dibuatkan, dituliskan dari ayat-ayat, dibungkus, digantungkan di anak-anak kecil agar terhindar dari gangguan setan dan sebagainya. Maka jimat itu adalah memang, kalau memang ayat-ayat Al-Quran yang benar di tempat yang terhormat adalah sesuatu yang diperkenankan. Jangan jimat taruh di dalam celana, karena dalam, naudzubillah, haram, dosa itu, bisa masuk bab murtad juga kalau niat merendahkan. Di tempat yang terhormat adalah boleh. Cuman apakah boleh ini adalah anjurannya seperti itu? Baik. Ceritanya para ulama menyebutkan bahwa jimat itu adalah pernah terjadi pada zaman Sayyidina Abdullah bin Umar dan lainnya, adalah diberikan untuk anak-anak kecil yang belum bisa membaca. Sehingga karena dia belum bisa membaca, maka dibuatkan yang seperti itu. Maka jangan sampai ada seperti sebagian orang mengatakan jimat langsung syirik. Dibagi dong, dipilah-pilah kayak tadi. Cuman bagi orang yang dewasa yang sudah bisa baca, jangan pakai jimat lagi. Itu mungkin orang kampung belum bisa baca Al-Quran, ya, belum bisa baca Al-Quran, ya, lebak tak belum bisa, dibuatin begitu biar terjaga. Tapi kalau anda sudah bisa baca Quran pakai jimat, ini bukan keblinger, maksudnya nggak pernah berzikir berarti. Maka ayat itu untuk dibaca, bukan untuk ditempelin itu bagi siapa? Bagi yang belum bisa baca. Disebutkan seperti itu. Yang belum bisa baca dibuatin. Makanya kisahnya mereka yu'allikun natamatim, mengikat, ada riwayat mengikat tulisan-tulisan di leher anak-anak mereka, anak kecil. Karena memang anak kecil yang belum bisa baca. Yang sudah baca adalah baca ini sebelum tidur minimal qul al-falaq, qul al-binas, ayat kursi. Dijauhkan dari sihir, sudah itu semuanya. Gak usah ragu lagi. Kalaupun kena sihir hanya pusing sebentar, hilang nanti. Karena anda sudah baca zikir itu. Jangan khawatir, kalau resep dari Nabi itu mujarrab, tidak usah ragu, resep dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu artinya tidak salah kalau itu tulisannya benar. Kalaupun anda sudah baca Al-Quran pakai itu, tidak dikatakan salah. Anda meninggalkan yang lebih bagus. Anda sudah ustadz hafal Quran 30 juz, Wirdul Latif hafal, Rotibul Hatad hafal, masih pakai jimat, ya anda tidak salah, tidak haram. Cuman pelurunya itu loh, zikirnya, bukan simpenan anda. Urusan jimat ini kadang berbahaya sekali. Kadang-kadang keyakinan orang itu luar biasa sampai berlebihan.
Misalnya Pak, ada doa dari kiai yang dibungkus-bungkus, nanti kalau kamu dagang kamu bawa biar nawarnya murah dan sebagainya gitu kan, atau kalau dagang biar benar selamat. Dari Cirebon belanja ke Tegal, sudah sampai masuk perbatasan, masuk kota Tegal, ingat jimatnya ketinggalan, balik lagi keblinger bener kan ya. Nah itu baru keblinger, oh tinggal belanja kok, zikir yang banyak. Baik, inilah kita harus ngambil jalan yang jelas tengah di sini, bukan ekstrim seperti sebagian orang, jimat syirik mana? Oh nempelkan ayat Quran kok syirik, itu dari mana? Siapa yang mengatakan syirik itu? Dari mana syirik? Semoga Allah menjaga kita semua dari kesyirikan, dan semoga Allah menjaga dari sihir dan sebagainya, dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.